Cara mengatasi penyakit senot pada unggas. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang, karena subscribe itu gratis. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Dalam dunia peternakan unggas, tentu kita sudah tidak asing dengan penyakit korisa atau yang familiar dikenal dengan snot. Sebelumnya, penyakit korisa masih masuk ke dalam 10 besar ranking penyakit yang menyerang ayam, baik pada ayam layar, petelur, maupun broiler, pedaging, selama 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi korisa tidak mudah dilakukan. Bagaimana dengan pengalaman Anda sendiri? Betulkah demikian? Pengkajian kerugian akibat korisa. Pada ayam layar, korisa bisa menyebabkan penurunan produksi telur, maupun peningkatan angka morbiditas kesakitan, mortalitas kematian, serta jumlah ayam yang harus diakhir. Hal ini tampak pula pada tabel 1, di mana secara matematika, kerugian ekonomi akibat infeksi korisa sangatlah tinggi. Jika suatu populasi ayam layar sebesar 5.000 ekor terserang korisa, kerugian yang dialami dapat mencapai lebih dari 7 juta rupiah. Angka yang fantastis bukan? Beda lagi dengan ayam broiler. Serangan korisa pada broiler akan menyebabkan nafsu makan ayam turun akibat angka kesakitan yang tinggi dan terjadinya gangguan pernapasan. Hal ini berdampak pula pada terganggunya pertumbuhan ayam, di mana berat badan ayam tidak berhasil mencapai standar. Dampak lain, nilai FCR meningkat dan biaya pakan pun membengkak. Padahal kita tahu bahwa hampir 70% biaya pemeliharaan ternak dikeluarkan untuk biaya pakan. Bengkaknya biaya pakan alhasil menyebabkan keuntungan dari hasil panen yang diperoleh peternak broiler menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu harus dilakukan vaksinasi korisa sebagai alternatif. Pengobatan merupakan salah satu langkah penanganan bagi ayam yang terserang korisa. Namun, pengobatan tidak dapat membasmi tuntas bakteri penyebab korisa. Hal ini dikarenakan tempat favorit Aparagalinarum menyerang adalah di bagian sinus infraorbitalis. Sementara di bagian ini hanya terdapat sedikit pembuluh darah sehingga sedikit pula obat yang dapat mencapai bagian ini. Karena bakteri Aparagalinarum tidak bisa dibasmi secara tuntas, maka ayam yang terserang korisa bisa menjadi pembawa karier bagi bakteri tersebut dan outbreak korisa pun kejadiannya bisa berulang, kambuh lagi. Menyadari sulitnya pengobatan korisa, maka tindakan alternatif yang bisa dilakukan untuk mengendalikan korisa adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi akan memberikan kekebalan di dalam tubuh ayam sehingga tingkat kesembuhan ayam akan lebih cepat dibandingkan jika tidak divaksin. Selain itu, frekuensi munculnya kasus dapat ditekan dan kejadiannya tidak akan separah dibanding tanpa vaksin korisa. Takaran untuk dosis pemberian vaksin korisa, untuk ayam layar atau petelur. Untuk populasi 1.000 ekor akan menghabiskan vaksin korisa sekitar 1 botol kemasan 500 ml, dosis per ekor 0,5 ml x 2 kali pemberian x 1.000 ekor setara 500 ml. Lantas bagaimana dengan program vaksinasi korisa pada ayam broiler, dengan masa pemeliharaan yang pendek? Apakah perlu vaksinasi korisa? Telah dibahas di depan bahwa kasus korisa di farm broiler juga sering terjadi, maka vaksinasi korisa di broiler tetap perlu dipertimbangkan. Hal ini untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan dari penyakit tersebut.